Fikran. Hadir. Andi Taufik. Hadir ya. Liza. Riza. Hadir. Rajuni. Hadir. Oke, kita ada semua hari ini. Selanjutnya kita akan sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semua yang berdiri, kita nyanyi sama-sama lagu Indonesia Raya.
Dan menganggap sosial adalah komunikasi dan sosialisasi. Iya, tepuk tangan buat teman kita. Mengapa seseorang biasanya melakukan penyimpangan sosial? Karena apa dia melakukan penyimpangan sosial? Kenapa? Kita hari. Kenapa deh? Dan lebih. Ya, tepuk tangan juga buat teman kita. Yang kedua, bagaimana dampak penyimpangan sosial terhadap masyarakat? Yang pertama apa? Iya, mengganggu ketertiban. Kalau ada penyimpangan sosial berarti ada upaya untuk mencegahnya, kan? Bagaimana upaya untuk mencegah penyimpangan sosial? Perilaku baik yang dilakukan individu maupun kelompok yang melanggar nilai dan hormat yang berlaku dalam masyarakat. Oke. Yang selanjutnya kita selanjutnya kita akan melihat video tentang penyimpangan sosial. Di era modern seperti sekarang, kamu tentu sering mendengar atau melihat fenomena menyimpang yang terjadi di masyarakat. Misalnya saat di sekolah terjadi tawuran hingga bunuh diri. Sebenarnya dalam kehidupan kita sudah memiliki aturan loh untuk saling menjaga kedamaian melalui sebuah sosialisasi. Tapi terkadang ada pihak yang mengabaikan sosialisasi itu. Bisa dibilang ketidakberhasilan proses sosialisasi ini yang akan mengakibatkan sebuah penyimpangan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Bisa dibayangkan jika kita hidup tanpa ada norma atau aturan. Maka dari itu, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih penyebab dari timbulnya penyimpangan sosial ini. Misalnya di sekolah, kamu dapat pelajaran tentang sikap yang disiplin dan teratur. Tapi ada satu teman kamu nih yang tidak mengenal disiplin. Diakibatkan kurangnya mendapatkan sosialisasi secara sempurna dari kedua orang tuanya. Sebab dia berasal dari keluarga yang broken home. Nah, di sini berarti orang tua atau keluarga sebagai agen sosialisasi tidak mampu memberikan sosialisasi yang benar kepada anggotanya. Beragamnya masyarakat Indonesia, sudah seharusnya kita bisa saling menjaga keharmonisan dan kerukunan. Tapi kenapa sih masih saja ada berita kelompok tidak baik di televisi? Masalahnya lagi-lagi atau anggota-anggota kelompok yang bertentangan dengan tata tertib atau subkebudayaan yang menyimpang. Nah, yang terakhir, sikap antisosial sederhana yang sering terjadi di tengah masyarakat. Seseorang yang memiliki sikap antisosial dalam melakukan tindakannya tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain maupun masyarakat secara umum. Mereka seringkali mengabaikan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan sebenarnya tidak selalu berarti negatif loh, melainkan ada yang positif. Ada nilai sosial yang digambarkan walaupun caranya yang kurang tepat. Misalnya, ada seorang ibu yang menjadi ojek keliling karena memang untuk menambah penghasilan keluarga. Bedanya dengan kasus pencurian yang muncul di berita televisi itu sih jelas negatif ya, karena telah melanggar nilai sosial. Suatu hari saat pertama kalinya aku mengendarai sepeda motor di jalan raya, aku kelupaan untuk membawa STNK, juga kartu identitas. Alhasil kena tilang polisi deh. Pokoknya besok-besok janji deh untuk lebih mematuhi lalu lintas dan tidak akan melakukan penyimpangan lagi. Ini juga termasuk penyimpangan jenis primer atau yang dilakukan sekali dan tidak berulang-ulang. Sedangkan penyimpangan jenis sekunder tentu harus kita hindari ya, sebab itu tidak baik untuk dilakukan. Kalau tadi ada penyimpangan primer dan sekunder, sekarang ada penyimpangan yang dilakukan menurut pelakunya. Ya, tentu saja individu dan kelompok. Nah, setelah mempelajari tentang penyimpangan sosial, kita jadi mengerti bahwa hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri ya, tapi juga bisa merugikan orang lain. Mulai sekarang, yuk tanamkan
yang sering ngomong kasar? Ada ya, alhamdulillah ya. Itu juga bentuk penyimpangan sosial. Nah, yang keempat mengganggu lingkungan atau orang lain. Contohnya buang sampah sembarangan, ya. Itu tadi keempat itu adalah ciri-ciri penyimpangan sosial. Nah, selanjutnya penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ada dua penyebabnya. Yang pertama faktor subjektif, yaitu faktor bawaan seperti stres, ya. Nah, sedangkan yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa jadi
Malam. Ini konsentrasi ya, kita mau lihat konsentrasi ya. Selamat siang. Oke, selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Kita konten mengerjakan diskusi ini juga konten ya. Saya ya. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Oke. Selanjutnya kita akan diskusikan kelompoknya ini Bu ada buat empat jurnal artikel, ada artikel tentang narkoba. Ini bentuk-bentuk penyimpangan sosial kita ya. Ada artikel tentang narkoba, ada tentang demonstrasi, ada tentang bullying, satu lagi tentang pembunuhan. Oke, kelompok ini kelompok satu ya. Kira-kira kalian sambutnya mau ini ya? Mau apa? Kasus apa? Yang ingin kalian diskusikan? Pembunuhan. Kita bagiannya kesempatan untuk memilih ya. Pembunuhan. Apa kelompok ini? Bullying. Kelompok ini apa? Kita apa lagi? Berarti demonstrasi sama narkoba ini kelompok ini mau diskusi apa? Berarti ini demonstrasi ya. Demonstrasi. Silakan diskusi. Ada yang kurang dimengerti dari hasil diskusi? Ini diskusi bersama temannya ya. Yang jauh ini,
Sudah siap diskusinya? Nah, kalau sudah siap diskusinya, sekarang kita presentasikan. Ya, presentasikan. Jadi kan tadi ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ibu nggak suruh dari kelompok 1 dulu. Jadi siapa yang mau tampil duluan? Siapa? Yang kelompok dulu pendek dulu. Siapa yang mau tampil pertama? Tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Nama saya Karna Ayu. Nama saya Siti Landani. Nama saya Adela Nabila. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang bertema kasus penyalahgunaan narkoba. Dua pengedar narkoba jenis ganja berinisial AWS 50 dan IR 2442 ditangkap di Damasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu tanggal 10 bulan 9 2025. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta AKBP F. Kuncoro mengatakan dua pengedar narkoba jaringan narkoba Aceh keduanya juga direvit kasus narkoba dan pencurian. Wisnu mengatakan dua pengedar ditangkap dengan barang bukti 1 kilogram ganja dari hasil interogasi. Keduanya menyiapkan stok ganja di kantor dikontrakan di Jalan Mutiara di Pulau Gebang. Petugas lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 31 paket ganja dengan total berat 53,75 kg. Setelah ditemukan lagi 31 paket ganja yang sudah terbungkus rapi dengan total berat 53,75 kg. Ujar Wisnu. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa keduanya sudah 3 kali menerima pasokan ganja sejak 18 Agustus 2025. Penyebab penyalahgunaan narkoba. Rasa ingin tahu LPI. Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan edukasi tentang bahaya narkoba, pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas anak-anak, lingkungan sekolah yang positif dan mendukung aktivitas positif seperti olahraga, seni, atau kegiatan keagamaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Apakah ada pertanyaan? Ada. Apakah pola asuh orang tua yang terlalu keras bisa menjadi penyebab anak terjerumus narkoba? Bisa jadi karena pola asuh yang keras dapat memberikan dampak psikologis sehingga anak stres, memberontak sehingga melakukan perlawanan. Nolong. Apakah yang kamu lakukan jika teman dekatmu menggunakan narkoba?
menyarankan untuk berhenti dan memberi nasihat tentang bahaya narkoba. Ada lagi? Apa ini? Yang ini belum mengajukan pertanyaan ya? Ya. Oke, perkenalkan kelompok berapa? Nama apa? Kami dari kelompok 4 ini bertanya mengapa remaja sangat rendah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Coba ulang lagi pertanyaan. Mengapa remaja sangat rendah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? 1. Pengaruh media sosial, pengaruh lingkungan. 2. Pencarian jati diri, karena dalam proses ini mereka bisa salah arah dan mencoba hal-hal yang beresiko termasuk narkoba sebagai bagian dari eksperimen ini. Mengerti? Dimengerti? Jawaban dari kelompok 1. Kelompok berapa nih? Ini kelompok 4 dari mengerti, jawaban dari kelompok 3. Yang kelompok pertama tadi sudah mengajukan pertanyaan? Bagaimana dengan jawabannya? Dimengerti? Kelompok 2 sudah mengajukan pertanyaan? Dimengerti juga jawaban dari teman-teman kalian? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan yang kedua? Siapa yang jawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tony. Saya Ferdinand, saya Imran. Saya Fizan. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus demonstrasi. Pada tanggal 10 Oktober 2023, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta berkumpul di depan gedung DPR RI. Mereka melakukan demonstrasi menolak penegasan undang-undang cipta kerja yang dianggap merugikan pekerjaan dan lingkungan. Sejak pagi, para demonstran mulai berdatangan dan membawa spanduk, poster, dan peningkatan pengeras suara. Suasana penuh semangat namun tetap damai. Teriakan, tuntut, dan orasi menggema di sepanjang jalan Gatot Subroto. Satu suara, satu tujuan, tolak undang-undang cipta kerja. Seru salah satu orator dari atas mobil komando. Polisi berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya aksi. Meski sempat terjadi ketegangan ketika kelompok massa mencoba mendekati pagar gedung DPR, situasi berhasil dikendalikan. Beberapa perwakilan mahasiswa akhirnya diizinkan masuk untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Sore hari, hujan deras mengguyur Jakarta. Namun para demonstran tetap bertahan di lokasi. Mereka percaya perubahan tidak datang dari diam, melainkan dari beranian untuk bersuara. Demonstrasi ini berakhir damai, meski belum membuahkan hasil yang langsung terlihat. Semangat persatuan dan perjuangan para mahasiswa telah menjadi bukti bahwa suara rakyat masih hidup dan berani bersuara demi masa depan yang lebih adil. Jenis demonstrasi langsung, guru, instruktur memperagakan sesuatu secara langsung di depan siswa. Demonstrasi tidak langsung menggunakan media, video, rekaman, gambar, dan lain-lain. Agar siswa melihat proses tanpa kehadiran langsung guru atau objek. Penyebab demonstrasi:
keadilan sosial dan ekonomi, kesenjangan pendapatan, kemiskinan, harga barang kebutuhan pokok yang tinggi, pengangguran atau PHK, pemutusan hubungan kerja massal. Ekonomi yang dianggap merugikan rakyat kecil, misalnya kenaikan BBM, pajak, tarif, subsidi, kekecewaan terhadap pemerintah atau elit politik, aspirasi masyarakat yang tidak didengar atau tidak ditindaklanjuti, kebijakan yang dianggap korup, tidak transparan, atau berpihak pada kelompok tertentu saja. Tingkah laku pejabat publik yang dianggap tidak sensitif, ucapan atau tindakan yang memicu kemarahan publik, krisis kepercayaan atau frustasi terhadap sistem, ketidakpercayaan terhadap institusi seperti legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, rasa frustasi akibat saluran resmi atau mekanisme politik konvensional kurang efektif dalam menyerap atau memenuhi kebutuhan rakyat, pemicu spesifik atau kasus konkret, insiden yang dianggap melanggar keadilan publik seperti kasus kekerasan aparat, kebijakan kontroversial, tindakan yang dianggap melanggar HAM, perubahan kebijakan mendadak atau yang sangat dirasakan sebagai beban, misalnya penegasan undang-undang, regulasi baru, kenaikan tunjangan pejabat, pajak, subsidi yang dicabut, yang memicu reaksi cepat, kurang dialog atau komunikasi atau antara pemerintah dan rakyat. Bila pemerintah tidak menyediakan saluran yang memadai untuk menyampaikan keluhan masyarakat atau jika respon terhadap keluhan itu lambat atau diabaikan, penggunaan pendekatan represif oleh aparat keamanan ketika masyarakat menyampaikan pendapat yang bisa memperparah kemarahan publik, kondisi eksternal atau tekanan tambahan, dapat krisis global atau regional yang memenuhi ekonomi untuk mempengaruhi ekonomi seperti inflasi, fluktuasi harga energi, masalah suplai barang impor, tekanan dari kelompok penggerakkan masyarakat seperti mahasiswa, pekerja, buruh yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu tersebut. Ada pertanyaan? Apa tujuan sekelompok orang melakukan demo? Pertama, menyuarakan pendapat, menolak kebijakan atau keputusan, menurut perubahan, menunjukkan solidaritas. Pertanyaan dari kelompok lain ada? Perkenalan dari kelompok mana misalnya? Ini kelompok satu dari lupa ya perkenalannya. Kelompok lain nanti kami dari kelompok dua ya. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan apakah demo termasuk jenis penyimpangan sosial? Demo tidak termasuk penyimpangan sosial selama dilakukan dengan tertib, tanpa kekerasan dan mematuhi hukum tetap. Kalau demo melanggar ketertiban, melakukan kekerasan, merusak fasilitas, maka hal tersebut termasuk penyimpangan sosial. Bisa dimengerti kelompok 3? Selanjutnya siapa yang mau mengajukan pertanyaan dari kelompok 2? Perkenalan
Demo memang salah satu bentuk apresiasi rakyat, tapi bukan satu-satunya. Kadang terlalu formal, tidak berhasil atau diabaikan demo menjadi pilihan terakhir, tetapi tetap harus tertib, damai dan sesuai dengan paham. Bisa dimengerti kelompok dua? Ada pertanyaan lain mungkin? Tidak ada, cukup? Cukup. Hanya ini yang kami Cepat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok satu ya, silakan menunjukkan dan mempresentasikan hasil diskusi proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Syifa Mahera. Nama saya Rizana Nabila. Nama saya Raufisati Jannah. Nama saya Wilda. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang kasus pembunuhan. Motif pembunuhan yang menimpa seorang kurir paket di Aceh Timur terkuak. Pelaku berinisial RA tega menghabisi korban yang merupakan rekan kerjanya akibat terlilit utang karena judi online atau judol. Pelaku yang merupakan warga Kampung Jawa, Kecamatan Idi Raya, menghabisi rekan kerjanya bernama Musama, 26 tahun, warga Desa Bantayan, Kecamatan Idi Dunam, Kabupaten Aceh Timur. Mengungkapkan pelaku nekat menghabisi Musama karena membutuhkan uang untuk menyetor ke perusahaan tempat dia bekerja. Pasalnya, uang yang ia miliki sudah habis digunakan untuk judi online. RA nekat membunuh Mustamam karena ingin menguasai uang korban karena uang setoran COD customernya sudah habis untuk bermain judi online, sehingga RA membuat rencana dengan cara menunggu korban tidak jauh dari tempat mereka bekerja. Faktor yang menyebabkan pembunuhan: 1. Faktor psikologis, yaitu gangguan mental seperti skizofrenia, gangguan kepribadian antisosial, psikopati dan lain-lain. Emosi tidak terkendali, marah, dendam, cemburu atau frustasi. Impulsivitas, tindakan spontan tanpa pertimbangan logis atau moral. 2. Faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan kekerasan, tumbuh dalam keluarga atau komunitas yang terbiasa dengan kekerasan. Tekanan sosial, perundungan, penolakan sosial atau rasa malu publik. Pengaruh teman sebaya, terutama dalam kelompok kriminal atau geng. 3. Faktor ekonomi, kemiskinan, keputusasaan akibat kesulitan ekonomi. Kesenjangan sosial, perasaan ini terhadap orang yang lebih kaya atau sukses. Motif perampokan, membunuh korban saat mencuri harta benda. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 yang temanya kasus pembunuhan? Ada. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, menurut kalian apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan? Bisa diulang? Menurut kalian apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan?
1. Emosi yang tidak terkontrol. 2. Faktor ekonomi. 3. Gangguan mental. 4. Konflik pribadi. Ada lagi? Ada. Kami dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan pembunuhan berencana dan tidak berencana? Pembunuhan berencana adalah perilaku pembunuhan sudah memikirkan, merencanakan, dan menyiapkan tindakan pembunuhan tersebut. Pembunuhan tidak berencana adalah pembunuhan yang terjadi secara spontan tanpa niat sebelumnya. Selanjutnya dari kelompok 4 ada yang bertanya untuk masuk pembunuhan? Ada. Ada? Kami ingin bertanya, apakah kecelakaan termasuk pembunuhan? Baik, kita akan menjawab. Kecelakaan yang tidak disengaja bisa termasuk pembunuhan dalam konteks hukum jika ada unsur kelalaian. Namun jika benar murni kecelakaan tanpa kesalahan atau kelalaian, maka bukan termasuk pembunuhan dan tidak bisa dihukum pidana. Kalau dapat dimengerti? Dimengerti. Sekian yang dapat kita sampaikan, lebih kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Siti Humaira. Nama saya Nur Aini. Nama saya Tujurana. Saya Zahra Furna. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema kasus bullying. Seorang siswi SMP di Kecamatan Pekudatan terpaksa putus sekolah karena diduga jadi korban bullying atau perundungan oleh teman-temannya di sekolah. Faktor individu atau pelaku dan korban. Kurangnya empati. Pelaku bullying sering tidak memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. 2. Faktor keluarga. Polanya asuh, otoriter atau keras. Faktor ketiga, lingkungan sekolah. Kurangnya pengawasan dari guru atau staf sekolah. Faktor keempat, faktor sosial dan budaya. Stereotip atau stigma sosial. Kelima, faktor media dan teknologi. Paparan konten kekerasan. Dampak bullying, dampak korban bullying. 1. Dampak psikologi dan emosional. Rasa takut, cemas dan tidak aman, stres berat dan depresi, rasa rendah diri dari kehilangan kepercayaan. 2. Dampak akademik, sulit konsentrasi saat belajar. 3. Dampak sosial, menarik diri dari lingkungan sosial, sulit percaya pada orang lain. 4. Dampak fisik, sakit kepala, perut atau gangguan tidur. Faktor-faktor penyebab bullying. Faktor individu, ingin menunjukkan kekuasaan. Pelaku ingin merasa lebih kuat atau dominan dibanding orang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1 mungkin? Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Kenapa remaja seringkali melakukan perundungan atau bullying terhadap temannya?
kurangnya empati, ingin diterima oleh kelompok, pengaruh lingkungan, pengaruh media, kurangnya pengawasan orang tua. Ada yang lain? Ada. Silakan kami bertanya bagaimana dalam pencegahan bullying, apakah sangat penting? Ya, sangat penting. Peran keluarga sangat penting untuk mencegah bullying karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang empati, toleransi, mengendalikan emosi, dan juga orang tua adalah fondasi utama dalam membentuk karakter anak. Ada yang lain? Ada. Pemilik kelompok 4 ingin bertanya, apa yang kalian lakukan jika kalian melihat orang yang dibully? Jika kami melihat seorang sedang dibully, kami akan mengambil langkah yang pertama, memastikan keselamatan korban, lalu mencoba menghentikan tindakan tersebut. Jika situasi berbahaya, maka saya akan segera lapor kepada guru dan pihak sekolah. Kelompok dapat diterima jawaban dari temannya. Dapat. Dapat ya? Sangat baik. Sangat. Konsisten. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Siapa kita? Kelompok 2. Si paling DJ, si paling oke. Kelompok 2 luar biasa. Dari keempat kasus tadi ada yang ditanyakan ya? Ya ada ya. Semuanya dipahami? Terima? Kalian pernah lihat demo kan? Pernah jadi ke demo? Ya. Pernah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Biasanya demo itu terjadi karena apa? Karena korupsi. Korupsi karena kebijakan yang payah ya, yang tidak sesuai ya. Nah, kalau pembunuhan, biasanya gimana pembunuhan tadi? Yang disebut pembunuhan ya. Biasanya kenapa dari pembunuhan itu? Karena iri, apalagi Gedol. judul utang ya, apalagi karena emosi marah ya, sehingga dia dendam dan pembunuh. Itu apa kasusnya? Bullying. Biasanya kenapa orang melakukan bullying? Pelaku ini merasa dijual oleh orang lain. Iya. Ini untuk kelompok 3 apa tadi presentasinya? Kasus narkoba. Nah, kenapa orang apa namanya menggunakan narkoba? Karena ini coba-coba ya. Dari coba-coba jadi keterusan. Nah, selanjutnya apa ada kesulitan dari mendiskusikan diskusi tadi? Tidak. Oke, terima kasih untuk hasil diskusi tadi ya. Nah, sama-sama ya. Kita adakan tugas individu. Ya. Jadi kasih soal nanti kalian jawab ya. Ya. Lama-lama soalnya tentang penyimpangan sosial. Individu ya. Kalau individu jadi kembali ke tempat semula ya. Membuat tugas individu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan hasil apa namanya penjelasan tadi ya.
Terima kasih.
sekelompok sudah, berarti sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita tadi. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Kita pelajari tadi. Ada yang ingin menyimpulkan? Ada? Gak ada. Yang ingin menyimpulkan pembelajaran tadi, kita tadi belajar tentang penyimpangan sosial kan? Penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang tidak baik ya, yang melanggar nilai-nilai normal kan. Contohnya apa tadi? Bullying, pembunuhan, ada juga apalagi datang telat ke sekolah kan, itu termasuk penyimpangan juga ya. Parkir di sembarangan tempat itu termasuk penyimpangan tidak? Masuk, tapi itu penyimpangan primer. Oke, selanjutnya ini dari hasil diskusi tadi dipahami semua? Ada yang ingin disimpulkan dari keempat tema tadi? Tadi kan kita mendiskusikan 4 kasus. Yang pertama ada pembunuhan, narkoba, bullying, sama demo, ya kan? Jadi keempat itu termasuk penyimpangan sosial. Nah, tadi kan ada pertanyaan apakah demo termasuk penyimpangan sosial? Jawabannya tadi apa? Termasuk apabila melanggar aturan seperti apa? Iya, merusak fasilitas umum kan, kekerasan, gitu kan? Nah, kalau tadi apa lagi yang kurang mengerti dari pertanyaan teman-teman mungkin tentang bullying ya? Bullying itu kan ada yang apa? Bullying yang dari lingkungan atau apa dari faktor penyebab bullying. Yang pertama ada dari individu, stres mungkin dia kan, pengen dianggap jago jadi dia membuli temannya, atau satu lagi apa, kalau dari lingkungan ikut-ikut temannya dibully dia juga ikut bully gitu kan. Yang kedua tadi itu bullying sama demo. Yang ketiga tentang pembunuhan. Tadi apa tadi? Kasus pembunuhan karena apa? Karena judul dia penyontong sama judul sehingga dia membunuh temannya untuk mengambil uang temannya kan. Itu juga perampokan sama pembunuhan ya. Yang ketiga apa tadi? Yang keempat apa tadi? Judul kita? Kalau yang pribadi boleh juga. Karena cinta kan, ditolak cinta bisa jadi membunuh kan. Apa tadi kasus keempat tadi kita bahas apa? Narkoba. Kenapa orang pakai narkoba? Karena mau coba-coba ya, penasaran dengan rasa kan. Biar kelihatan keren gitu kan kalau pakai narkoba kan. Ya. Iya. Salah. Selanjutnya apa yang kalian rasakan setelah mempelajari tentang penyimpangan sosial? Bisa apa? Sudah bisa membedakan yang mana apa perilaku penyimpangan, yang mana yang tidak kan? Setelah itu apa lagi? Bisa menghindari bullying. Iya, lagi mungkin Menghindari narkoba. Iya betul. Ini dari teman-teman. Menghindari Yang lain? tol. Oke, bisa. Yang dari oh iya betul. Yang lain yang mau menyimpulkan? Sudah ya? Nah, kalau sudah, selanjutnya kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang untuk materi kita selanjutnya di pertemuan yang di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang tertib sosial. Jadi tugas kalian nanti di rumah belajar cari-cari bahan tentang tertib sosial ya. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran ini. Sebelumnya terima kasih banyak. Berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Bismillah. Allahumma
lagi. Aku coba